Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awabin dengan NIMCO 2281131056 kelas A22 mengenai revisi Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah pada pertemuan keempat. Pendahuluan latar belakang. Cirebon merupakan salah satu kota simpul tengah yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Barat bagian timur laut. Cirebon menjadi kota yang menarik perhatian sehingga banyak peneliti untuk dikaji. Hal ini disebabkan kota Cirebon memiliki mata rantai sejarah yang sangat panjang. Apabila dilihat dari sisi historis, politik, ekonomi, sosial, dan kultural, hal ini kemudian menjadi bagian penting proses panjang sejarah kerajaan Islam di Cirebon. Rumus masalah dan tujuan, yaitu bagaimana sejarah Islam di era Syekh Syarif Hidayatullah, dan kedua, mengetahui biografi Syekh Syarif Hidayatullah, dan tujuan makalah ini mengetahui perkembangan Islam di era Syekh Syarif Hidayatullah. Permasalahan atau pembahasan. Islam mulai masuk ke wilayah Jawa Barat pada abad ke-13 melalui perdagangan para ulama dan misionaris muslim. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah salah satu tokoh penting yang memainkan peran besar dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam di wilayah Cirebon. Era Syekh Syarif Hidayatullah adalah cermin dari peran sentral tokoh di dalam penyebaran Islam. Perkembangan kota Cirebon pada abad ke-16, Syekh Syarif Hidayatullah yang juga dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam di Cirebon, khususnya umumnya di seluruh Nusantara Indonesia. Mengenai sejarah dan peran Syekh Syarif Hidayatullah dalam perkembangan Islam di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah termasuk dalam kelompok 9 orang ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, termasuk Jawa Barat. Salah satu upaya Syekh Syarif Hidayatullah dalam menyebarluaskan Islam adalah dengan mendirikan pesantren atau pusat pendidikan agama. Di pesantren inilah dia mengajarkan ajaran Islam kepada para santri dan mempersiapkan kader-kader agama. Di bawah kepemimpinan Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam yang mengadopsi nilai-nilai agama Islam. Dalam sistem pemerintahannya, hal ini menandai transformasi signifikan dari kebudayaan dan kepercayaan sebelumnya. Jadi, Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah merupakan periode penting dalam sejarah Islam di Jawa Barat, di mana ajaran Islam menggantikan kepercayaan dan budaya sebelumnya, membentuk identitas agama yang kuat dalam
masyarakat setempat. Mengenai biografi Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi di Balangbang, Jawa Timur. Ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan yang terhormat. Keluarganya memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat Islam Jawa, dan inilah memberikan dasar kuat bagi pengembangan pendidikan dan pemahaman agamanya. Juga Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama wali songo majelis pendakwah agama Islam dalam sejarah Indonesia. Pada abad ke-14 Masehi, ulama ini juga merupakan Sultan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568 dengan gelar Sunan Jati. Sunan Gunung Jati lahir adalah putra Sultan Syarif Abdullah bin Ali Nur Alim, Pangeran Mesir yang menikah dengan Nyi Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya menekuni ilmu agama atas izin sang ibunda, yaitu Nyi Mas Rara Santang, Syarif Hidayatullah berangkat ke Mekah. Di tanah suci, Syarif Hidayatullah berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Qutubi. Beberapa waktu kemudian ia ke Mesir untuk belajar kepada Syekh Muhammad At-Taillah Al-Sajidili, seorang ulama bermadhab Syafi'i sekaligus mempelajari tasawuf Tarekat Sajidiliyah. Mengetahui perkembangan Islam di Cirebon di era Syekh Syarif Hidayatullah, setelah berhasil menimba ilmu, ia pulang ke Cirebon untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Namun sebelum Syekh Syarif Hidayatullah memperkenalkan dan mengajarkan Islam, sebenarnya sudah ada penduduk Cirebon yang memiliki Islam secara diam-diam dan terbuka pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Islam benar-benar berkembang dengan pesat. Era Syekh Syarif Hidayatullah dapat dikatakan sebagai masa keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum dipimpin Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon dipimpin Pangeran Cakrabuana pada tahun 1447 sampai 1479 yang merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Setelah Syekh Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syekh Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan salah satu di antara kontribusi Syekh Syarif Hidayatullah adalah menjadi salah seorang dewan wali songo di Jawa. Syekh Syarif Hidayatullah mendapatkan tugas berdakwah di Cirebon, Jawa Barat, Banten, dan Sunda Kelapa, Jakarta. Cirebon sebagai kota pantai, Cirebon merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitarnya. Cirebon juga menjadi kota pelabuhan alternatif terpenting di pantai utara Jawa, selatan Jakarta, dan Semarang. Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan yang memiliki peran strategis dalam hal perdagangan sejak masa Syekh Syarif Hidayatullah masih berkuasa. Bahwa suatu
peradaban Muslim di Cirebon dan sekitarnya tidak dapat bangkit kecuali dengan akidah keagamaan. Dalam konteks itulah Syekh Syarif Hidayatullah membangun peradaban Muslim di Cirebon dan menyebarlah agama Islam di bumi Nusantara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.